Kan dulu sebelum ada Islam antara suku dengan suku itu perang lagi gitu. Nah ternyata itu oleh Nabi kita itu bisa diantisipasi dengan Islam, berarti kan dengan Islam, karena memang Islam itu kalau di Al-Anbiya 107, Islam itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu ke negara mana saja, ke suku mana saja, ada di belahan bumi mana saja, Islam itu sangat cocok. Nah, tinggal nanti bagaimana penterjemahan atau penyesuaian dengan budaya-budaya itu. Tuh. Nah, terutama di sini berarti sedang membahas tentang keanak-anakan atau pendidikan usia dini ini. Pendidikan anak-anak. Betapa penting yang namanya anak-anak itu. Seberapa penting yang namanya anak-anak. Ternyata anak-anak ini adalah generasi yang akan melanjutkan kita. Kalau seandainya memang tidak dididik dengan pendidikan Islam, meskipun pendidikan tinggi, kalau seandainya tidak diarahkan dengan akhlak, maka pendidikan tinggi itu cuma dapat di dunia saja. Bahkan mungkin meskipun pendidikannya sangat tinggi, jika seandainya tidak bisa membaca Al-Quran saja, nanti jika orang tuanya itu meninggal, siapa tuh yang menguburkan? Orang lain. Siapa yang memandikan? Orang lain. Siapa yang mengafani? Orang lain. Bahkan siapa yang mendoakan? Juga orang lain. Pada saat memang tidak ada didikan dalam Islam, maka anak-anak itu tidak bisa menolong orang tuanya. Di doa Nabi Ibrahim, betapa pentingnya yang namanya generasi. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami. Kami itu siapa? Siapa? Ibrahim. Dengan siapa? Dengan anaknya Ismail. Jadikanlah kami berdua ini, berarti sedang didoakan tuh anaknya tuh. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini. Jadikan siapa? Muslimah ini orang-orang yang berserah diri. Kepada siapa? Laka. Kepada Allah. Jadikanlah saya dan anak saya itu menjadi orang-orang yang berserah diri. Menjadi orang-orang yang muslim. Cukup orang dua yang didoakan oleh Ibrahim. Dilanjutkan. Ulang. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wa min dzurriyyatina. Wa min dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami itu. Keturunan-keturunan kami berikutnya juga itu mudah-mudahan menjadi orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu. Berarti di sini betapa pentingnya yang namanya anak-anak. Kalau seandainya tidak berada dalam pendidikan Islam, maka mungkin saja seorang anak itu bisa menolong orang tuanya atau di dunianya saja. Adapun di akhirat, adapun setelah kematian orang tua atau bahkan kematian dua-duanya, mungkin ini sudah berpisah. Sehingga kalau di bahasa yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Nanti bakal berpisah tuh dengan anak-anaknya. Seorang manusia itu nanti di akhirat itu di bahasa bakal berpisah atau bakal lari itu. Bakal lari dari saudaranya. Bakal lari dari orang tuanya. Bakal lari dari istrinya. Bakal lari dari anaknya. Artinya apa? Berarti kan tidak ada hubungan lagi nanti di akhirat. Bahkan kalau di Az-Zukhruf 67 itu dikatakan kalau seandainya orang yang pernah berhubungan, berarti berhubungan kasih sayang. Orang tua dengan anak, guru dengan murid, atasan dengan bawahan, dan sebagainya. Yang pernah berhubungan baik. Tapi kalau memang tidak ada ikatan ketakwaan, tidak ada ikatan iman, maka di ayat itu dikatakan ba'duhum li ba'din adun. Maka itu bakal jadi permusuhan. Bakal jadi permusuhan. Itu
betapa pentingnya yang namanya pendidikan Islam, sehingga dalam surat At-Tur ayat 21 perlunya ada sebuah ikatan keimanan. At-Tur surat 52 ayat 21. Ya, siapa yang masih ingat? Walladzina amanu wattaba'athum min kullum. Dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan diikuti itu orang-orang yang beriman itu diikuti oleh keturunannya. Yang keturunannya itu diikat dengan apa? Biimanin. Yang keturunannya juga beriman. Orang tuanya beriman, anaknya juga beriman. Terus di bawahnya wama alatnahum, maka Allah tidak akan mengurangi pahala satu sama lain. Artinya apa? Antara orang tua dengan anak nanti bakal saling tolong menolong, bakal saling bantu membantu nanti di akhiratnya. Apa? Karena ada penghubungnya adalah keimanan. Siapa tuh yang memberikan pendidikan tentang keimanan, tentang akhlak? Siapa? Di sini orang tuanya. Jadi siapa yang sudah menanamkan kebaikan terhadap anaknya, menanamkan keimanan terhadap anaknya, maka mengalirlah akhlak, ilmu, keimanan kepada siapa yang ia dididik oleh orang tersebut. Semisal guru terhadap muridnya, maka kebaikan yang dilakukan oleh muridnya, selain daripada sang murid itu mendapatkan 100% dari kebaikannya, maka sang gurunya juga akan mendapatkan 100%. Orang tua yang mendidik anaknya, misal membaca bismillah saja, Bismillahirrahmanirrahim, yang anaknya tidak tahu sama sekali, terus dididik, diajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Berapa tuh pahala bismillah? Satu huruf itu berapa pahala? 10. Kalau Bismillahirrahmanirrahim jumlahnya 19, berarti 10 kali 19, berarti 190 pahala. Itu yang mengucapkan. Bagaimana kalau seandainya bismillah ini diajarkan kepada keturunan, kepada murid-murid, kepada tetangga dan sebagainya yang tidak tahu, diajarkan. Terus bisa, selama orang itu atau selama anak itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka anak itu mendapatkan pahala 190, termasuk kita juga yang mengajarkan dapat 190. Jadi kalau kita punya sekian keturunan, semuanya membacakan bismillah, per tiap harinya itu berapa kali? Ya, atau misalkan kita punya murid-murid banyak, terus murid-murid banyak itu per tiap harinya membaca bismillah berapa kali? Coba dalam sholat, ketika membaca Al-Quran, bismillah lagi. Setiap membaca 190. 10 kali baca, udah berapa? 1.900 pahala. Kalau 10 kali baca dari satu orang tuh, berarti kita mendapatkan poin pahala 1.900 dari satu orang. Kalau muridnya ada 10, kalau muridnya ada 20, kalau muridnya atau yang kita ajarkan itu ratusan, dan masing-masing membaca per tiap hari juga ratusan kali, kebayang tidak? Yaitu walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dengan kata kunci adalah keimanan. Itu yang namanya pentingnya kita mendidik sebuah generasi, ya, termasuk kita ya, kemarin juga kan di akhlak lil banat kan sudah, bahwa kita ini adalah banatil yaum, kita ini adalah anak-anak perempuan hari ini. Tapi untuk hari besok kita bakal jadi ummahatil ghad. Kita ini suatu saat nanti, masa yang akan datang, kita bakal jadi ibu. Yang ibu itu nanti bakal mendidik anak-anaknya.
seberapa penting seorang ibu